Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Ibu Hajah Juminah dan keluarga yang sama-sama kita hormati, rombongan dari Singapura yang kami hormati, Direktur PT Muhsinin Travel yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati, Bapak Ustadz Syarifuddin yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Genggelang yang sama kita hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama kita hormati, Bapak, Ibu, adik-adik, warga masyarakat Dusun Penjor yang berbahagia, yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita menyambut donatur kita dan seluruh tamu dari Singapura yang berkunjung ke tempat kita ini, dan alhamdulillah donatur yang kita tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu sampai juga di tempat kita ini. Ibu Hajah, terus terang dari 2 tahun yang lalu kami merindukan Ibu untuk berkunjung ke tempat kami ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Ibu Juminah, Ibu Hajah Juminah serta keluarga selalu diberikan kesehatan, selalu diperbanyak rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan bukan hanya sekali ini saja Ibu Hajah Siti Juminah hadir di tempat kita ini. Mudahan ada waktu-waktu yang lain juga bisa hadir di tempat kita ini. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin.
Selanjutnya selawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak lupa mari kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, keluarga kita di mana saja berada, mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu para tamu undangan, baik dari Singapura, kemudian dari Yayasan Imam Asy-Syafi'i, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan melewati beberapa susunan acara dalam rangka kunjungan atau silaturahmi dari donatur kita Ibu Hajah Siti Juminah. Acara kita yang pertama pembukaan, kemudian acara kedua sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Genggelang, Bapak Al-Maududi, yang mewakili kita selaku warga masyarakat Dusun Penjor. Kemudian sambutan yang kedua nanti dari donatur yang akan diwakili oleh Bapak Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Mataram. Selanjutnya acara yang terakhir pemberian santunan dan penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk lebih barokahnya acara kita, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang kedua. Sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Desa Genggelang untuk menyampaikan sambutan dan ucapan terima kasih mewakili kami warga masyarakat Dusun Penjor. Kepada Bapak Al-Maududi SPD, waktunya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'iyah Mataram, yang saya hormati dan banggakan Ibu Hajah Juminah binti Jantan beserta keluarga, yang saya hormati rombongan dari Singapura, dan yang kami cintai warga Dusun Penjor semuanya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bertemu dan berkumpul dalam rangka menerima kunjungan Ibu donatur beserta Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'iyah. Hari ini merupakan hari yang cukup padat sekali rangkaian kegiatan kita yang ada di Desa Genggelang beserta di masyarakat. Kalau kami hitung-hitung itu sekitar 3 kegiatan. 2 diantaranya adalah menerima kunjungan yang sama dari Yayasan Asy-Syafi'iyah beserta donatur yang dari Singapura. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah Desa Genggelang beserta masyarakat Desa Genggelang sangat berterima kasih kepada Ibu Hajah Juminah beserta keluarga dan tentunya Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'iyah yang sudah membantu kami selama ini. Kalau kita hitung-hitung juga bantuannya untuk Desa Genggelang ini sangat signifikan, sangat besar sekali. Ada 12 masjid yang ada di Desa Genggelang, 3 diantaranya dibangunkan oleh donatur-donatur yang memang merupakan rekanan dari Al-Imam Asy-Syafi'iyah. Masjid-masjid yang ada di Desa Genggelang ini rata-rata digunakan untuk sarana ibadah. Selain untuk sarana ibadah, masjid juga digunakan sebagai sarana-sarana sosial lainnya. Sarana sosial itu kami maksudkan adalah sebagai tempat-tempat musyawarah untuk mengambil keputusan
terkait dengan apa-apa yang dibahas dalam kehidupan hajat hidup masyarakat setempat. Kami yang ada di Dusun Penjor ini jumlah kakaknya cukup besar. Kalau berjumlah kakak itu jumlahnya sekitar 260 kakak, 800 jiwa masyarakat. Masyarakat Dusun Penjor tersebar di beberapa RT. Alhamdulillah di semua masyarakat RT-RT kami yang ada di Dusun Penjor itu memanfaatkan masjid ini sebagai sarana ibadah dan tempat musyawarah. Selain itu juga sarana ibadah digunakan juga untuk tempat mengaji dan kegiatan-kegiatan halal bihalal lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kami melalui kesempatan ini komunikasi kita, silaturahmi kita bisa tetap terjalin. Mudah-mudahan masyarakat Dusun Penjor, Desa Genggelang pada umumnya bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, ibu dan keluarga. Kami merasa bahwa apa yang ibu lakukan selama ini itu sudah sangat besar dukungannya bagi perkembangan kemasyarakatan dan keagamaan. Mudah-mudahan hubungan kita bisa menjadi keluarga, karena kita meyakini bahwa ibu juga adalah keluarga satu iman bagi kami. Kami juga sangat berterima kasih kepada Yayasan Al-Imam As-Syafi'iyah yang sudah mempertemukan kami dengan Ibu Hajah Juminah beserta keluarga. Dan melalui kesempatan ini tiada lain dan bukan kami pada intinya menyampaikan rasa syukur ya atas apa yang sudah dilakukan selama ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu beserta keluarga dihitung sebagai amal ibadah dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Genggelang yang mewakili seluruh masyarakat yang ada di Dusun Penjor ini. Dan kepada Bapak Kepala Desa Genggelang kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya sambutan yang kedua, sambutan dari donatur yang akan diwakili oleh Bapak Ketua Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Pak Al-Maududi, Bapak Kadus, Ibu Hajah Juminah beserta keluarga dan rombongan dari Singapura, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Dusun Penjor, yang tidak saya lupakan sahabat yang merupakan Direktur PT Muhsinin, Saudara Haji Muharis, Ahmad Muharis. Begitu juga sahabat saya, sahabat kecil, teman sekelas yang berasal dari lingkungan Perungguh juga, dari Teniga nggih? Teniga. Al-Ustaz Saripuddin. Alhamdulillah, ini merupakan kali ketiga saya menginjakkan kaki di tempat ini. Pertama pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Februari. Ya, sebelum
Covid melanda, peletakan batu pertama kita laksanakan di masjid ini tepatnya pada tanggal 5 Februari tahun 2020. Kemudian kita resmikan masjid ini pada tahun kemarin ya. Iya. Pada bulan September tahun 2022. Kenapa mengambil masa begitu panjang ya, jauh ya? Oleh karena kita dilanda oleh Covid sehingga terkendala pelaksanaan peresmian masjid ini. Namun alhamdulillah setelah masjid ini selesai pada tepatnya akhir tahun 2020, sudah pun digunakan oleh masyarakat kita, dan alhamdulillah kita dapat meresmikannya pada tahun kemarin. Sebagai mewakili pewakaf kita yang berbahagia, Ibu Hajah Juminah beserta keluarga, merupakan satu kejutan bagi saya selaku pimpinan atau ketua Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, dari tidak kenal menjadi kenal, bahkan menjadi rapat, seolah-olah seperti satu keluarga bersama Ibu. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, hanya menerima SMS dari beliau, mengenalkan diri, kemudian menyampaikan hajatnya ingin membangun sebuah masjid. Saya begitu terharu dengan hantaran SMS dari beliau. Kemudian hal itu ditindaklanjuti dengan pencarian tempat oleh rekan-rekan pengurus yang saya banggakan dari pengurus Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masyarakat tahu, perjalanan kita dari Mataram ke sini kurang lebih mengambil waktu hampir 2 jam. Itu beliau ini lakukan hampir 3 minggu sekali, 2 minggu sekali untuk mengunjungi Lombok Utara dalam rangka memastikan perjalanan proyek pembangunan masjid-masjid yang dilaksanakan oleh yayasan kami, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Masjid Nurul Jihad ini merupakan masjid yang kelima. Kalau kita lihat di prasasti peresmian ada tertulis nomor masjid yang kita telah resmikan. Dengan berdirinya masjid ini, subhanallah, saya di luar tadi jadi ingat dan diingatkan oleh kadus kita kalau tidak salah. Dengan model masjid yang kita bangunkan ini menjadi contoh ketika dihadiri oleh salah seorang warga masyarakat Tampes ya, ketika peresmian atau ketika peletakan batu pertama waktu itu, melihat model masjid ini sehingga beliau mengajukan, "Ustadz, bangunkan kita masjid sama seperti ini," katanya. Oh, tidak bisa sama, kita harus membangun masjid mirip boleh, tapi 100% sama tidak bisa. Akhirnya ini menjadi salah satu masjid model untuk kita, sehingga masjid di Tampes mirip seperti ini, hanya dirubah sedikit. Kemudian masjid berikut dan berikutnya hampir sama, karena konsep yang ditawarkan atau yang dikenalkan oleh Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i adalah masjid berkonsepkan minimalis. Sehingga alhamdulillah setiap warga masyarakat yang kita kunjungi yang menerima wakaf dari Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i merasa ada kelainan dari bentuk masjid yang biasanya dibangunkan oleh masyarakat kita pada umumnya. Jadi alhamdulillah dengan berdirinya Masjid Nurul Jihad ya, merupakan masjid yang kelima ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan khususnya kepada ibu satu keluarga, begitu juga siapa yang ikut ambil andil dalam pembangunan masjid ini, sekecil apapun sumbangannya
apakah itu berupa uang ataupun tenaga bahkan pikiran, akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang membangunkan masjid, maka Allah gantikan bangunkan baginya mahligai nan indah di syurga kelak. Semoga ibu satu keluarga akan mendapatkan mahligai nan indah itu nanti. Dan kalau ternampak kita lalu di depan istana itu, panggillah kita masuk untuk dapat bernaung di mahligai nan indah di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat Dusun Penjor, harapan dari ibu satu keluarga, marilah sama-sama kita manfaatkan, makmurkan masjid ini dengan sepenuhnya. Isilah kekosongan ruang yang ada, penuhkan masjid ini dengan segala aktivitas ibadah yang disyariatkan oleh agama kita, khususnya dalam rangka sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat dimakmurkan, karena bagi orang yang memakmurkan masjid adalah merupakan tanda bentuk keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita makmurkan masjid ini supaya kita mendapat manfaat. Begitu juga ibu akan mendapat berkahnya kelak berserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan dari ibu kepada saya, kalau masjid ini memerlukan ada yang kurang dari apa yang ada sekarang ini, yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki untuk kebaikan masjid ini, maka ajukanlah kepada kami di Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan itu saya minta kepada Pak Kadus kita dalam hal ini untuk menindaklanjuti kira-kira apa yang diperlukan oleh masjid, karena saya diamanahkan dalam hal ini, yayasan kita diamanahkan bahwa dana telah dipersiapkan oleh ibu yang sekarang ini sudah disimpan di Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang bisa digunakan untuk perbaikan masjid ini sebanyak 22 juta rupiah yang masih disimpankan oleh Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ibu, tadi ada permintaan dari Pak Kadus atau panitia masjid di sini bahwa kalau kita perhatikan bentuk masjid ini persegi 4, maka orang akan bertanya, di mana tempat jamaah wanita sholat? Biasanya masjid-masjid di Lombok ini jamaah wanita akan sholat di belakang, maka di situ diperlukan pagar, tirai, ya. Jadi itulah yang diajukan oleh Pak Kadus, dan insya Allah akan ditindaklanjuti oleh yayasan kami, Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam rangka merealisasikan dana yang telah dibagikan itu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat kita di sini. Sekali lagi, bagi kami daripada Imam Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, sangat berterima kasih kepada ibu khususnya dan keluarga mewakili masyarakat kita, masyarakat Dusun Penjor ini, dengan terbina atau terbangunnya masjid yang mengikut mayor atau bupati terdahulu ketika masuk masjid ini melihat siling atau plafonnya, beliau mengatakan masjid ini masjid serasa hotel, karena dilihat atasnya nan indah, sangat tersusun, dan beliau sangat terpegun. Mudah-mudahan masjid ini tidak hanya indah dipandang mata oleh karena reka bentuk atau model masjid ini, penampilan masjid ini, tetapi kami harapkan masjid ini akan menjadi lebih indah dengan dimakmurkan ketika sholat berjamaah dan digunakan untuk aktivitas ibadah lainnya.
Saya kira itu saja kata sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan kita tadi yang seharusnya kita lebih awal, karena seperti mana yang disampaikan oleh Pak Kades tadi bahwa kita akan menghadiri 4 acara sebenarnya Pak Kades, bukan 3 acara. Jadi setelah ini kita akan meresmikan masjid di Monggal Atas, kemudian di Jelitung, terakhir nanti kita akan mengunjungi masjid yang telah kita bangunkan di Dusun Kelongkong, Desa Sambi Bangkol. Antum hafal, masya Allah. Jadi masjid yang akan kita resmikan ini merupakan masjid yang ke-11 dan ke-12. Insya Allah hari Sabtu nanti akan ada acara peletakan batu pertama di 3 tempat. Panggung Timur, Panggung Barat, Rebakong. Semuanya Kecamatan Kayangan. Di Kecamatan Kayangan ada 3 masjid lagi yang akan kita bangunkan, dan insya Allah akan ada menyusul lagi 1 masjid yang merupakan masjid yang ke-16. Mohon doa dari semua masyarakat untuk kita dapat membangunkan kembali masjid-masjid yang masih belum dibangunkan, karena mengikut statistik apa yang disampaikan oleh mantan bupati kita dulu, bahwa dari 260 masjid yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini 80% diantaranya roboh dan tidak layak digunakan untuk sholat. Jadi itulah misi kami dari Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan dapat terus membangunkan masjid-masjid yang belum kita bangunkan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan dipertemukan kita kelak di surga nan indah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pihak donatur yang diwakili oleh Bapak Ketua Yayasan Imam Asy-Syafi'i Mataram. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Yayasan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi acara kita yang ketiga adalah pembagian santunan. Jadi untuk diketahui bahwa kami menerima amanat dari yayasan bahwa yang diberikan santunan hanya 100 orang, dan kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami putuskan dari Bapak Ketua RT bahwa kita memberikan 100 santunan dan nama-nama dan yang sudah kami catat, dan sebagiannya adalah anak yatim dan akan kami bagikan nanti karena anak yatim sedang ada yang sekolah. Selanjutnya kami sampaikan bahwa nama-nama tersebut kami bacakan saja dan langsung nanti akan berderet untuk kita nanti akan diberikan oleh Ibu Jumina dan Bapak Ketua Yayasan. Dari RT 1 yang pertama Ina Tita, Ina Taudi, Ina Rusita. Langsung aja sudah berbaris. Ismayadi, Ina Nurib, Saidi, Sinarta, Ama Sinar, Satra dan Amir Ramdi. Itu dari RT 1. Silakan Saudara Rahati dan Herdianto serta Pak Ijang untuk mengkoordinir untuk langsung berdiri di depan. Dan selanjutnya dari RT 2 itu Ina Bulat, Ina Sadat, Sama, Ina Kasita, Ina Deni, Ina Sar, Amit Sabur, Happy, Hasanuddin dan Budiati. Nah, silakan untuk langsung berderet di depan. Dari RT 4 dulu, Ina Suhaini, Ina Pasti, Ina Sahni, Mustimah, Siti Komaria, Ina Suryadi, Siti Mariana, Ina Muli, Sumiati, Anto, Supita, Tauhid, Ina Sairi dan Sinarti, RT 4. Selanjutnya dari RT 5, Musti, Kasta, Janwadi, Darudin, Sahati, Suwati, Marisa,
Ahmad Jalaluddin, Mahyadi, Solimin, Sudianto, Sabilin, Tausih, Sahman, Misdi, Suparno, Ripai, Ina Seni, Hardian, dan Ami Ramisa. Dari RT 6 Adi Antan, Haji Samsu, Ahmad Nurdin, Ina Beta, Rani, Sainuddin, dan Adi. Selanjutnya dari RT 7 Pardi, Hadi Iwan Sumarwan, Arnib, Suryati, Amiati, Nanipat, Ina Dame, Budi, Mahri, Ahmad Khairuddin. Nah, jadi ada beberapa warga kita sama ketahui ada yang tidak bisa hadir karena terlalu jongko, yang tidak bisa ikut ke tempat kita ini. Nanti dari kami panitia yang akan menyampaikan. Bagi nama-nama yang kami sebutkan tadi, jika berada di masjid, silakan berderet saja, berkumpul untuk nanti dibagikan. Nah, silakan yang bapak-bapak di sebelah barat ya. Nah, nanti yang kemudian yang dari RT 3 silakan Bapak Ketua RT untuk koordinir langsung mana-mana saja warganya yang dipanggil kemarin. Dari Ketua RT 3, RT 7 silakan dikoordinir karena tadi agak cepat-cepat kita sebutkan. Yang laki di sebelah sana ya. Ada yang laki juga. Ya. Yang laki di sebelah barat ya, yang ini. Jadi sebelah barat daya akan penting lebat betul. Ijang lebat akan si mama. Bapak Ibu silakan berdiri saja, yang mampu berdiri silakan berdiri ya. Pak Ijang, Pak Suryanto, mengkinjer, suruh mengkinjer. Ina bapu-bapu si masih kawam mengkinjer deh. Jadi kekak kelalah bengang. Epe padam kinjer. Aja begitu. Arang. Uang ya deh, beli dua bareh deh. Uang ada deh. Bareh suruh tanah.
Lebar, HP saya lebar. Sudah, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini saya titip ya, kami titip. Demikian tadi seluruh rangkaian acara telah kita lewati secara bersama-sama dan sebagai akhir dari acara maka kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Ibu donatur dan rombongan serta ketua yayasan dan seluruh para jamaah juga kami ucapkan sampaikan permohonan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kiranya ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kata-kata sambutan kami ataupun cara menyambut seluruh hadirin dan tamu undangan, maka lewat kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maka mari kita tutup acara kita ini untuk barokahnya dengan sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.